Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Tanpa syukur, yakni tanpa ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan kehilangan keberkahan dan ketentraman hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan untuk meraih keberkahan dan kebahagiaan hidup harus dicapai dengan syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Namun jika kalian kufur, sungguh sangat pedih azabku. Ma'asyiral muslimin, sebelum saya mulai khutbah, sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengingatkan jamaah. Bahkan beliau tidak mulai khutbah. Pernah ada seorang sahabat masuk yang bernama Sulaik. Ketika beliau masuk masjid, beliau langsung duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum ya Sulaik." Bangun ya Sulaik, shalli rakaatain. Kerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi ya ikhwah, siapapun yang hadir untuk salat Jumat lalu masuk berada ke dalam masjid, jangan duduk. Jangan langsung duduk. Salat 2 rakaat dulu. Salat tahiyatul masjid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menghentikan khutbah beliau untuk mengingatkan siapapun yang masuk masjid, jangan langsung duduk tapi salat 2 rakaat. Yang kedua, ya ikhwatal iman, saya ingin ingatkan lagi, harus dirubah budaya di sini ini. Saya ingatkan karena Allah. Ya ikhwah, khutbah itu rukun. Jadi kalau khatib sudah mulai khutbah, tolong didengar dan disimak. Jangan ada yang lihat HP. Buat apa hadir kalau buat lihat HP? Percuma, nggak ada pahala sama sekali. Kita datang ke sini untuk mendapatkan pahala. Kita hidup untuk apa sih? Untuk mencari pahala, mencari bekal akhirat. Kalau salat Jumat, ibadah penting ini aja kita diremehkan. Boleh nggak kita kalau kerja seenaknya begitu? Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita? Bagaimana kita, Allah yang kasih kita segalanya. Kita mendekatkan diri kepada Allah aja. Di salat yang penting ini, kita masih beribadah semau kita. Saya ingatkan, tolong taruh HP. Jangan ada lihat HP. Dan simak dengan baik. Saya usahakan menyampaikan khutbah singkat dan padat. Karena sunnah Nabi alaihissalam, khutbah tidak boleh bertele-tele. Singkat dan padat. Ma'asyiral muslimin, rahiman wa rahimakumullah. Kebahagiaan itu hak individu setiap muslim. Setiap muslim wajib meraih kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala justru memberi kesempatan besar kebahagiaan kepada muslim, bukan kepada orang kafir. Allah taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Orang yang baik itu pasti bahagia. Allah taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faluhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan landasan iman, pasti aku kasih ke dia
pasti aku anugerahkan kepadanya kehidupan yang indah. Banyak sekali dalil bahwa muslim lebih berhak bahagia. Lalu pertanyaannya, mungkin gak saya bahagia kalau saya buruh, gaji saya gak gede? Wajar mereka yang kaya raya, yang duitnya tidak berseri mereka kaya. Ya ikhwah, apa itu kebahagiaan? Tolong definisikan dengan baik ma huwa sa'adah. Apa itu bahagia? Mari kerujuk pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mari kita kembali kepada perspektif Al-Quran dan hadis. Apakah ada pemahaman bahwa bahagia itu artinya lengkap, lengkapnya fasilitas hidup, segalanya bisa kita beli, segalanya bisa kita miliki? Ada tidak pemahaman itu di dalam Al-Quran tentang bahagia? Di dalam hadis Rasulullah? Gak ada. Kebahagiaan itu ya ikhwah, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjelaskan mahwa as-sa'adah. Apa itu bahagia? Bahagia itu kata Nabi Alaihi Salam, kedamaian, ketentraman batin. Jadi kalau bahagia itu artinya ketentraman batin, ketenangan hati, berarti orang yang gajinya kecil juga bisa. Karena orang yang duitnya banyak, justru mereka banyak masalah. Banyak pikiran, mikirin karyawan, mikirin omset, mikirin hutang, mikirin ini, mikirin itu. Tergerus kebahagiaan mereka oleh banyak hal yang mereka pikirkan. Para jemaah, semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya. Gak mungkin kita mengalami kerugian yang sampai besar, melebihi pendapatan kita. Para jemaah, kebahagiaan tidak ditentukan oleh materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang. Sehingga Allah tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada orang yang memiliki rizki yang lebih. Siapapun berhak untuk bahagia. Apalagi kita hamba Allah yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk itu ikhwatal iman, perhatikan 5 hal. 5 hal penting dalam hidup ini harus kita pastikan ada. Harus kita pastikan kehadirannya dalam hidup kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah, hati ini tenang, walaupun kita hanya buruh, cleaning service yang gajinya kecil, pas-pasan. Karena kebahagiaan dari Allah, bukan dari manusia. Bahkan Rasul pun tidak bisa mendatangkan kebahagiaan hati. 5 yang merupakan intisari dalil. Yang pertama, hidup ini harus penuh dengan ikhlas. Jangan pernah kita lepas dari ikhlas. Apapun yang kita kerjakan, apakah kita sebagai karyawan, sebagai atasan, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, apapun profesi kita, kerjakan semua yang harus kita kerjakan sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kapasitas kita, karena Allah, karena perintah Allah. Karena perintah Allah, itu saja. Selama kita menghadirkan Allah pada amal kita, Allah akan berkahi amal kita. Awalnya baik, akhirnya baik. Apa yang membuat kita kehilangan kebahagiaan? Karena kita tidak menghadirkan Allah. Semua yang kita kerjakan, bahkan kerja. Kata Nabi alaihissalam, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaih hatta ma tadha fi imra'atik. Kamu kerja, kata Nabi, lalu kamu niatkan, ya Allah saya kerja dalam rangka menjalankan perintahmu. Siapa yang nyuruh kerja? Jangan hanya karena cari uang, cari nafkah. Allah yang menyuruh kita mencari uang, mencari nafkah. Itu perintah Allah loh. Kenapa dari awal kita tidak hadirkan itu? Ketika kita bekerja karena perintah Allah, lalu kita dapat hasil, lalu dapat gaji, kemudian kita traktir anak istri kita, yuk mah kita makan di restoran mana, mumpung saya baru gajian. Lalu kita suapin istri kita, begitu mesranya kita suapin dari makanan yang kita makan, yang kita pesan di restoran, kita suap, illa ujir ta'ali, kecuali kamu akan mendapatkan pahala dari Allah, kata Nabi SAW. Semuanya harus kita lakukan karena perintah Allah.
Di situ kebahagiaan. Yang kedua, jangan lepas dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini manusia, makhluk yang hina. Allah hadirkan Nabi dengan syariatnya untuk diikuti supaya kita terangkat dari kehinaan. Kalau kita tidak mengikuti Nabi, hidup kita hina. Apa kata Nabi alaihissalam? Sallallahu alaikum dhulla hatta tarju ila dinikum. Hidupmu akan syarat dengan kehinaan sampai kamu kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagaimana? Ya kalau kerja yang benar. Bagaimana tuntunan Nabi sebagai karyawan yang baik? Kalau saya dipilih jadi manajer atasan, bagaimana tuntunan Nabi sebagai seorang pimpinan? Cari tahu. Kalau saya sedang sholat, bagaimana cara sholat Nabi? Kalau saya sebagai suami, bagaimana tuntunan Nabi sebagai suami yang baik? Cari tahu. Itu tujuan belajar agama. Supaya kita bisa melaksanakan kewajiban sesuai dengan kapasitas dan profesi kita masing-masing. Nabi gak perlu dipuji. Ngapain kita salawat pada Nabi? Yang paling besar kemuliaan yang kita berikan kepada Nabi, rasa hormat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti beliau. Enggak usah disanjung, enggak usah kita ya Allah, aku rindu Rasul, enggak perlu. Kalau rindu kepada Allah. Kalau rindu kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau kita sudah Allah cintai, Allah mencintai kita, siapapun bisa kita ketemui, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi pun tidak akan pernah memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rindu, bukan rindu kepada Rasul, rindu kepada Allah Rabbul Alamin. Sementara kepada Rasul, terhadap Rasul, ikuti secara konsisten. Jangan pernah lepas. Yang ketiga, kita harus menerima takdir. Jangan pernah menyalahkan takdir. Jangan pernah mendiskreditkan takdir. Takdir itu tidak pernah salah. Istilah takdir buruk, istilah takdir pahit, kata takdir baik, takdir buruk, kata takdir atau kalimat takdir pahit itu hanya dihadirkan Nabi sesuai dengan perspektif manusia. Karena manusia menganggap kaya takdir baik, miskin takdir buruk, sehat takdir baik, sakit takdir buruk. Tapi di mata Allah kaya dan miskin sama-sama baik. Di mata Allah Jalla wa'ala, sakit sehat sama, semuanya memiliki hikmah. Selama yang mengalami muslim, kaya artinya Allah ingin menguji syukurnya. Kalau dikasih miskin, berarti Allah ingin menguji kesabarannya. Semuanya menghasilkan pahala. Jadi apa yang harus kita sikapi terhadap takdir? Selalu ridha dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Ini cara untuk meraih kebahagiaan hidup. Keempat, bersihkan semua penyakit hati dari hati kita. Keluarkan. Hati ini hanya untuk Allah. Fungsi hati kata Ibnu Qayyim hanya mencintai. Tujuannya dengan mencintai, setiap kita beribadah, setiap kita berzikir, setiap kita bertaqarrub, ada khusyuk di sana. Sulit bagaimana kita khusyuk? Kita ada rasa sombong, ada rasa bangga, ada rasa dengki, ria, sum'ah. Ini yang merusak khusyuk dalam ibadah para jamaah. Dongkol, dendam, ghil. Rabbana la taz'al fi qulubina ghil. Jangan biarkan hati kami penuh dengan kotoran hati ya Allah. Itu doa kita. Supaya apa? Supaya setiap kita beribadah, istiqomah, kita bisa selalu khusyuk. Bersihkan, jangan ada dendam. Maafkan, jangan ada rasa sombong. Yang terakhir, bagaimana kita bisa bahagia, hidup berkah, walaupun gaji kita kecil. Jangan berkecil hati. Allah itu maha adil. Allah maha mengetahui yang terbaik buat hambanya. Cintai semua yang Allah cintai, walaupun hati menolak. Walaupun selera tidak sesuai. Dan benci semua yang Allah benci. Apa yang Allah benci? Benci.
Apa yang Allah cintai, cintai. Walaupun kita tidak suka, taklukkan. Tundukkan selera kita, selaraskan selera kita dengan apa yang Allah cintai. Tunjukkan kebencian. Saya pernah ditanya para jemaah oleh seorang anak muda, dia bilang, Ustadz mau saya tanya, saya mau nanya, kenapa tato dilarang, kata dia. Sementara tato yang memenuhi tubuh saya, nggak ada tato gambar aneh-aneh, nggak ada tato naga, maaf, nggak ada tato cewek telanjang, nggak ada. Saya hanya nulis, mentato tangan kiri saya dengan nama bapak saya, di sebelah kanan saya nama ibu saya, nama anak saya. Saya gambar juga bunga yang paling saya suka, bunga melati. Masalahnya di mana, Ustadz? Kenapa haram? Kenapa Allah Rasul laknat? Kenapa? Saya bingung. Kalau memang mungkin tatonya bagian yang vital, ditato kemaluan, saya setuju. Kalau mata yang ditato, saya setuju, gak boleh. Loh, ini kan tangan. Dan itu pun tato hanya sifatnya seni, Ustadz. Gak ada yang haram, gak ada yang aneh. Saya hanya tulis nama anak saya, nama ibu bapak. Kenapa gak boleh, Ustadz? Saya jawab, Anda mau jawaban? Maulah, kan saya tanya. Saya butuh jawaban. Saya jawab, karena Allah tidak suka. Allah benci tato. Anda mau cari alasan apa? Sehingga Allah melaknat. Walaupun Anda suka, tapi Allah tidak suka. Apa yang Anda lakukan? Anda akan ikut keinginan yang Anda cintai. Kalau Anda cinta Allah, pasti Anda akan mengikuti apa yang Allah cintai. Begitulah kekuatan cinta. Menyesuaikan selera, keinginan yang dicintai. Kalau Anda tidak cinta, pasti Anda akan menolak. Oh, nggak bisa. Tapi kalau Anda cinta Allah, oh begitu, Allah nggak suka. Baik, sami'na wa ta'na. Itu kebahagiaan. Cintai semua yang Allah cintai. Benci semua yang Allah benci. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني والصلاة والسلام على هادي البشرية جماعة الذي أدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita mengarahkan hati kepada Allah dalam rangka bermunajat dan berdoa di hari salah satu hari terbaik bagi Allah Jalla wa'ala. Di hari mustajab untuk doa. Karena salah satu doa mustajab adalah ketika khatib berdoa. Namun sunnah Nabi SAW jangan diaminkan. Diam. Cukup aminkan dalam hati. Biar khatib yang berdoa. Kenapa demikian? Karena tuntunan Nabi begitu. Asalnya doa diaminkan, diangkat tangan. Tapi untuk di sholat Jumat, ketika khatib memimpin doa, jangan angkat tangan, jangan diaminkan, diam. Mengapa demikian? Lagi-lagi pertanyaan seperti itu. Karena contoh Nabi begitu. Jadi kita sebagai umatnya bertugas, berkewajiban mengikuti beliau agar hidup berkah. Allahumma salli alam, Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azim sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.